Halo semuanya, kembali lagi bersama Lista dalam pembahasan alur cerita alias spoiler dari dongwon kesayangan kalian semua. Apalagi kalau bukan Battle Truck Devon episode 173. Namun sebelum masuk ke pembahasan utama, kita kilas balik dulu episode sebelumnya di mana Shoyan akhirnya memperlihatkan kekuatan barunya setelah menembus batas menuju tingkat Daoseng. Dalam pertempuran sengit melawan Guyao, Tianming dan Tiansun ketiga yang menyerang pavilion bintang jatuh, Shoyan menutup ruang pertempuran dan melepaskan teknik ciptaannya, reinkarnasi kemarahan Buddha yang menelan serangan gabungan musuh. Hasilnya, pasukan lawan hancur lebur. Tianming dan Tiansun ketiga tewas mengenaskan, sementara Guyao hanya bisa ketakutan menghadapi kekuatan Shoyan yang kini berada di puncak dunia Daoki. Saat Shoyan hendak menuntaskan segalanya, tiba-tiba muncul lengan hitam raksasa di celah ruang milik seorang ahli Daoseng dari Aula Jiwa yang menyelamatkan Guyao dan memperingatkan Shoyan agar tidak terlalu sombong. Sebelum menghilang, sosok misterius itu menantangnya untuk datang ke alam Hun jika ingin menyelamatkan ayahnya, Xiao Zhan. Dengan tawa penuh tekad, Shoyan menerima tantangan tersebut, bersumpah bahwa cepat atau lambat, langkahnya akan benar-benar menapaki alam Hun untuk menuntut balas dan menuntaskan segalanya. Diam beberapa saat menatap ke langit yang kembali tenang dengan ekspresi dingin. Dalam hatinya ia bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok itu. Dugaan kuat muncul di benaknya bahwa orang tersebut mungkin adalah Tiansun pertama dari Aula Jiwa, salah satu figur yang selama ini hanya disebut dalam bayangan rumor. Ia mengembuskan nafas perlahan, menenangkan aliran doki di dalam tubuhnya lalu berbalik untuk mengatur kembali barisan. Dengan suara tenang namun tegas, ia memerintahkan para sesepuh pavilion bintang jatuh untuk membersihkan sisa-sisa kekacauan dan memastikan keamanan seluruh wilayah. Para murid diperintahkan kembali ke kegiatan mereka seperti biasa. Ketika suasana mulai tertata, Shoyan melangkah menuju Yalao dan Medusa untuk memastikan keadaan dua orang yang sebelumnya terluka parah. Yalao hanya melambaikan tangan pelan menenangkan muridnya dengan senyum telah namun hangat. Ada rasa bangga yang tak bisa disembunyikan di wajah sang guru ketika melihat betapa jauhnya Shoyan telah melangkah. Murid yang dulu ia pandu dengan sabar kini telah tumbuh menjadi sosok yang kekuatannya bahkan melampaui dirinya. Mereka berbicara sejenak membahas tentang kemunculan ahli Daoseng dari klan Hun yang muncul melalui celah spasial tadi. Menurut Yalao, sosok tersebut tampak terkekang oleh sesuatu, entah oleh segel kontrak atau keterbatasan yang belum diketahui. Sehingga meski memiliki kekuatan yang luar biasa, ia tidak berani menampakkan diri secara penuh. Bahkan provokasi Shoyan pun tidak cukup kuat untuk memancingnya keluar dari balik ruang terlarang itu. 没有你的帮助，为师连恢复肉身都成问题。 Setelah beberapa lama, Yalao, Medusa dan para sesepuh lainnya beristirahat untuk memulihkan diri. Beberapa waktu kemudian mereka berkumpul di aula utama untuk melaporkan seluruh kejadian yang berlangsung selama Shoyan menjalani masa pertapaannya. Ketika laporan itu sampai pada bagian tentang keterlibatan aliansi Sungai Mendalam, sorot mata Shoyan perlahan berubah menjadi dingin. Ia menyadari bahwa pavilion bintang jatuh membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar kekuatan individu. Dalam pikirannya muncul gagasan membangun sebuah aliansi besar, sebuah kekuatan gabungan yang bisa menandingi organisasi seperti Aula Jiwa di masa depan. Ia tahu bahwa sekte langit mendalam terlalu kecil untuk diperhitungkan, namun dunia ini masih memiliki banyak faksi kuat yang juga menyimpan dendam pada Aula Jiwa. Salah satunya adalah Menara Pil, organisasi kuno yang terkenal dengan kekuatan alkemis dan kebencian mendalam terhadap Aula Jiwa. Meski begitu, keraguan sempat muncul di benak Shoyan. Ia teringat bahwa tiga kepala Menara Pil yang dikenal dunia hanyalah Daosun, bukan sosok yang tampak menakutkan jika dibandingkan dengan kekuatan Daoseng dari Aula Jiwa. Namun Yalao segera menjelaskan dengan tenang bahwa yang diketahui dunia hanyalah kulit luarnya saja. Menurut informasi yang ia peroleh, Sukian, salah satu tokoh terkemuka Menara Pil, telah menembus ke tingkat Banseng. Lebih jauh lagi, Menara Pil yang dikenal semua orang hanyalah cabang luar. Kekuatan sejati Menara Pil tersembunyi di balik lapisan itu, dikenal dengan nama Menara Pil Kecil, tempat berkumpulnya para alkemis paling kuat dan paling berbahaya di benua. Tidak sembarangan orang dapat memasuki Menara Pil Kecil. Syarat pertama saja sudah hampir mustahil dipenuhi, seorang alkemis harus memiliki kekuatan spiritual tingkat jiwa, serta mampu menyempurnakan pil obat tingkat 8 dengan petir 7 warna.
Para alkemis yang mencapai kualifikasi itu dikenal sebagai iblis tua yang sangat ditakuti bahkan oleh Aula Jiwa sendiri. Karena kekuatan dan pengetahuan mereka lah, Aula Jiwa selama ini tidak pernah berani menyerang Menarapil secara langsung. Namun hubungan antara kedua organisasi itu bukan hanya sekedar persaingan. Yalo menjelaskan bahwa akar kebencian di antara mereka telah tumbuh sejak lama. Dahulu Kepala Menarapil pernah mengangkat seorang murid luar biasa, namun ternyata murid itu adalah utusan rahasia dari Aula Jiwa. Karena kasih sayang seorang guru, Kepala Menara memilih membiarkan sang murid pergi tetapi justru dikhianati. Murid itu kembali bersama beberapa ahli klan Hun dan menghabisi gurunya sendiri dengan cara yang kejam. Sejak hari itu Menarapil dan Aula Jiwa terikat dalam dendam yang tidak akan pernah padam. Meski begitu, luka masa lalu itu membuat para tetua di Menarapil kecil menjadi sangat tertutup dan skeptis terhadap siapapun yang mencoba mendekat. Karena itu Shoyan tahu bahwa mengajak mereka bergabung dalam aliansi tidak akan mudah. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan ke Menarapil kecil, Yala menyarankan agar Shoyan terlebih dahulu memperkuat hubungan dengan pihak-pihak yang lebih mudah dijangkau, seperti Sekte Bunga dan Lembah Api Berkobar. Keduanya memiliki pengaruh besar di wilayah tengah dan bisa menjadi fondasi awal bagi terbentuknya aliansi baru Paviliun Bintang Jatuh. Shoyan mendengarkan dengan seksama, tatapannya tajam namun tenang menyimpan tekad yang semakin mengeras. Dia tahu bahwa hari ini hanyalah awal dari pertempuran yang lebih besar, pertempuran yang kelak akan membawanya melangkah ke jantung alam Hun itu sendiri. Sekte Bunga dikenal tenang dan misterius, namun tidak banyak yang tahu bahwa di balik pesonanya tersimpan dua tetua kelas Banseng yang keberadaannya bahkan disembunyikan dari para murid sendiri. Kedua tetua itu memiliki hubungan lama dengan Yala, utang budi yang tak terhapus oleh waktu. Karena itulah dengan kedekatan pribadi antara Shoyan dan Yun mengikat Sekte Bunga ke dalam aliansi bukanlah perkara sulit. Sementara itu di sisi lain, Lembah Api Berkobar juga menjadi perhatian utama. Faksi itu memang tidak memiliki sejarah sepanjang sekte-sekte kuno lainnya, namun pendiriannya dikenal sebagai sosok luar biasa. Seorang ahli yang kekuatannya bahkan bisa disejajarkan dengan leluhur klan Xiao, Xiao Xuan. Dari penuturan Yalau, leluhur mereka saat ini Hun Yun pernah mencapai tingkat Banseng tinggi, namun menderita luka berat di masa lalu yang hingga kini masih meninggalkan bekas. Jika luka itu dapat disembuhkan, maka tidak akan sulit bagi mereka untuk menarik Lembah Api Berkobar bergabung dalam aliansi. Shoyan mendengarkan dengan seksama setiap penjelasan gurunya. Tatapannya berbinar ketika menyadari bahwa peluang untuk membentuk kekuatan besar semakin nyata. Ia bertekad menyelesaikan urusan ini secepat mungkin sebelum munculnya api teratai pemurnian iblis, peristiwa yang akan mengguncang benua dalam waktu dekat. 透视老师教导得好。 Kabar tentang perang besar antara aliansi Sungai Mendalam dan Paviliun Bintang Jatuh telah menyebar ke seluruh dataran tengah. Kekalahan telak yang diderita aliansi tersebut membuat reputasi mereka hancur. Banyak faksi segera menarik diri secara diam-diam, memutuskan hubungan dan menegaskan sikap untuk tidak berurusan lagi dengan Paviliun Bintang Jatuh di masa depan. Setahun berikutnya berlalu dalam ketenangan yang semu hingga akhirnya balas dendam yang dipimpin Shoyan dan Yalau dimulai. Pertempuran itu berakhir tragis bagi pihak musuh. Aliansi Sungai Mendalam bersama faksi-faksi pendukungnya seperti Lembah Sungai Es dan Paviliun Petir Angin dihancurkan hingga tak tersisa. Dalam proses itu, Shoyan mendapatkan kabar mengejutkan tentang keluarga Han, klan yang pernah menolongnya saat pertama kali tiba di dataran tengah. Dulu mereka adalah keluarga kuat, namun selama bertahun-tahun ditekan oleh Paviliun Petir Angin hingga kekuatannya menyusut lebih dari 90%, kini hanya tersisa bayangan masa lalu. Mengingat budi baik Hanshu di masa lalu, Shoyan tidak tinggal diam. Ia mengirim 3 tetua Paviliun Bintang Jatuh ke kota Tianbei untuk menyelesaikan masalah mereka. Klan Han yang semula hidup dalam ketakutan mendadak dikejutkan oleh kehadiran 3 tokoh besar itu. Hanshu terpaku, sulit percaya bahwa Shoyan, pemuda yang pernah diselamatkannya, kini telah menjadi sosok yang mampu mengirim utusan sekuat itu. Tetua Paviliun menyerahkan 2 botol giok yang berisi hadiah dan pesan pribadi dari Shoyan, membuat Hanshu terdiam lama sebelum akhirnya berbalik dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Hanyu sang kakak hanya bisa menatap adiknya dengan iba. Ia tahu perasaan Hanshu terhadap Shoyan, perasaan yang tetap ia simpan diam-diam meski sadar bahwa pemuda itu telah menjadi sosok yang berada jauh di luar jangkauan mereka. 雪儿，你没受伤吧？ Semua
Sementara itu di Pavilion Bintang Jatuh, persiapan besar terus berlangsung. Surat resmi dikirim ke Sekte Bunga dan Lembah Api berkobar mengenai pembentukan aliansi. Yun segera memanggil para tetua untuk membicarakan tawaran tersebut. Dua tetua agung Sekte Bunga, Peri King dan Peri Hua, hadir dalam rapat itu dan langsung menunjukkan keterkejutan besar ketika mendengar kabar bahwa Yalou masih hidup, bahkan telah menembus ranah Banseng, sementara muridnya melampaui batas itu dengan menjadi seorang Daoseng. Dalam pertempuran itu, Peri Hua sempat menyinggung masa lalu Yun dengan Xiaoyan dan berkomentar bahwa mungkin akan menjadi hal baik jika pemuda luar biasa itu bisa menjadi bagian dari Sekte Bunga. Yun hanya bisa menahan diri, menunduk pelan, menyadari bahwa masa lalu itu bukan hal yang pantas diungkit lagi. Rapat berlangsung lama hingga akhirnya keputusan diambil. Peri King yang sejak tadi diam hanya menggerakkan alisnya perlahan sebelum akhirnya menyatakan setuju. Sekte Bunga akan bergabung dengan aliansi dibentuk Pavilion Bintang 这个 Jatuh. 主闭关这么久，还是没有动静吗？以过去1月时间，想必 Di sisi lain, di kedalaman hutan merah membara milik Lembah Api berkobar, Tan Zeng dan putrinya Tang Huo'er tengah berdiskusi dengan seorang lelaki tua berambut merah yang auranya membara seperti gunung berapi, Hun Yun, leluhur lembah itu sendiri. Hun Yun sempat bersenda gurau dengan nada ringan, mengatakan bahwa ia akan menyetujui aliansi itu jika Xiaoyan bersedia menikahi cucunya. Tentu saja, ucapan itu membuat Huo'er segera menatap tajam sambil menuju punggung kakeknya dengan gemas. Namun candaan itu segera menguap begitu mereka mendengar bahwa Xiaoyan bersedia membantu menyembuhkan luka di tubuh sang leluhur. Tanpa ragu, Hun Yun langsung menyetujui undangan aliansi dan memerintahkan Tang Zhen untuk mengirim balasan resmi ke Pavilion Bintang 那名 Jatuh. 青年名为萧炎，萧炎与炎萧。 Ketika kabar tentang bergabungnya Sekte Bunga dan Lembah Api berkobar sampai ke telinga Xiaoyan, pemuda itu tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Pavilion Bintang Jatuh akhirnya mendapat fondasi kokoh untuk membangun kekuatan besar. Dia segera mengajak Yalou untuk melakukan kunjungan kehormatan kepada dua sekte tersebut. Namun sang guru memutuskan untuk menunda perjalanan itu. Menurutnya, sebelum memperkuat hubungan eksternal, mereka harus terlebih dahulu menjalin kerjasama dengan pihak yang memiliki bobot paling besar, Menara Pil. 魂殿素来诡异莫测，他们此番作为， Perjalanan ke Menara Pil pun dimulai. Xiaoyan dan Yalou berangkat bersama sementara tiga wanita, Medusa, Sailin dan Xiaoxian ditugaskan menjaga pavilion selama mereka pergi. Setibanya di Menara Pil, tiga kepala menara telah menunggu seolah telah meramalkan kedatangan mereka. Di antara mereka ada Xuan Gongxi, Xuan Yitian Lezi, sosok-sosok yang dulu menjadi legenda dunia alkemis. Yalou disambut dengan kehangatan terutama oleh Xuan Yi yang sepertinya memendam rasa cinta dengan Yalou, namun suasana segera berubah ketika mereka membicarakan tujuan kunjungan tersebut. Yalou menjelaskan tentang rencana aliansi besar yang sedang dibangun Pavilion Bintang Jatuh. Kepala menara hanya dapat menghela nafas panjang, menjelaskan bahwa keputusan semacam itu tidak bisa diambil begitu saja karena para tetua di Menara Pil kecil terkenal keras kepala dan sulit diyakinkan. Dalam percakapan itu, Xiaoyan baru mengetahui fakta mengejutkan. Menara Pil ternyata memiliki leluhur sejati, pendiri pertama mereka yang saat ini tengah mengembara di dunia luar. Tidak ada satupun yang tahu di mana keberadaannya. Namun yang paling menggetarkan adalah kenyataan bahwa leluhur Menara Pil itu bukan manusia, melainkan sebuah pil obat tingkat D yang telah mendapatkan kesadaran dan wujud sendiri.